Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang melaksanakan tugas perutusan sebagai murid Yesus. Untuk memahami pelajaran ini, kita akan membahas bersama tentang pengalaman menjadi utusan. Seseorang yang terpilih menjadi utusan biasanya akan muncul perasaan bangga, perasaan dihargai, perasaan dihormati. Tetapi ada juga kemungkinan seseorang menolak karena merasa berat, merasa tidak mampu, merasa tidak percaya diri karena takut gagal. Contoh, baru-baru ini ada di antara kalian yang dipilih, diutus oleh sekolah untuk mengikuti lomba. Misalnya lomba pramuka, lomba senam, olimpiade, ataupun lomba-lomba yang lainnya. Kadang ada yang merasa bangga, tapi ada juga yang merasa tidak percaya diri ketika dia dipilih. Dia mengatakan bahwa tidak bisa. Padahal orang memilih tentu tidak sembarang memilih. Orang melihat kemampuan yang dimiliki. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga mendapat tugas perutusan mewartakan kabar gembira tentang datangnya kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah berarti datangnya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, dan cinta kasih. Yang berikut adalah makna tugas perutusan murid Yesus. Yesus menghendaki agar kabar gembira keselamatan yang dibawanya dapat diketahui oleh semua orang. Meskipun ia dapat melakukan sendiri, Yesus tidak mau bekerja sendirian dalam mewartakan kerajaan Allah. Karena mewartakan kerajaan Allah itu menjadi tanggung jawab bersama. Maka ia mengutus para muridnya. Dalam Yohanes 20 ayat 21b dikatakan bahwa sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sabda Yesus ini berarti bahwa sabda dan tindakan Yesus harus dilanjutkan oleh para muridnya, yakni semua orang yang mengikuti Yesus termasuk kita. Nah, para rasul sebagai murid Yesus juga melaksanakan dengan tekun tugas perutusan dari Yesus itu. Maka mereka di mana-mana selalu mewartakan tentang datangnya kerajaan Allah. Dalam Injil Markus bab 16 ayat 20 dikatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Dan berkat penyertaan Roh Kudus, pewartaan para murid pun diterima oleh orang-orang yang mendengarkannya. Dan Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Maka siapapun yang mengikuti Yesus dipanggil untuk menghadirkan keselamatan dimanapun kita berada. Mengapa? Karena masing-masing dari kita melalui baptisan yang kita terima, kita telah dibekali, kita telah diberi karunia untuk menjadi saksi dan juga sarana keselamatan bagi sesama. Dan tugas perutusan yang kita terima dari Yesus itu mengandung risiko dan juga ada tantangan, ada hambatan, baik itu dari dalam diri maupun dari luar diri kita. Namun Yesus memberi jaminan bahwa Ia selalu menyertai kita. Artinya apa? Ia akan selalu menjaga dan menolong kita. Yesus dalam Matius bab 10 ayat 28 memperingatkan kita supaya jangan takut. Kita menerima tugas perutusan sebagai murid Yesus. Berarti apa? Pertama, kita dipanggil untuk ambil bagian dalam tugas perutusan Yesus dari Allah Bapanya, yaitu mewartakan Injil tentang datangnya kerajaan Allah dengan kata dan perbuatan. Yang kedua, mewartakan kerajaan Allah berarti mengupayakan terciptanya kedamaian, kerukunan, persaudaraan, keadilan, cinta kasih dimanapun kita berada. Betapapun kecilnya peran kita,
kita melaksanakannya sesuai dengan kasih karunia yang kita terima dari Tuhan, yaitu sesuai dengan talenta yang kita miliki. Dan yang ketiga, dalam melaksanakan tugas perutusan, kita sadar akan tantangan dan hambatan yang akan kita jumpai. Namun, karena Tuhan selalu menyertai kita tidak perlu takut. Dan justru disitulah kita akan melihat dan mengetahui seberapa besar nilai dan kualitas diri kita dalam mewujudkan tugas perutusan kita sebagai murid Yesus dalam hidup sehari-hari. Demikian penjelasan dari Ibu. Jika ada pertanyaan, dapat menghubungi Ibu melalui WhatsApp. Terima kasih, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua, Tuhan memberkati.